Ada warga Baduy luar yang nekat mempunyai kendaraan sepeda motor itu sampai dibakar. Tekan tombol subscribe di bawah ini agar channel ini tetap bisa mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sabina Julhak, channel yang mengupas tuntas seputar fakta dan budaya yang ada di Indonesia. Pada video kali ini agak sedikit santai, kita akan Q&A, ya, question and answer, tanya jawab seputar suku Baduy. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, suku Baduy adalah suku yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Suku yang di dalamnya masih terdapat kehidupan yang sangat tradisional dan juga sangat betul-betul menjaga adat dan tradisi nenek moyang mereka. Ada banyak sekali teman-teman di TikTok atau juga teman-teman di YouTube yang bertanya saya secara langsung, baik di kolom komentar ataupun melalui DM dari Instagram. Saya jadi kepikiran, daripada saya balas satu persatu, mending dibikinkan konten saja biar kita sama-sama tahu dan sama-sama paham apa kemudian suku Baduy itu, dan bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman yang nanti mungkin akan berkunjung ke suku Baduy. Dari hal yang paling mendasar dulu, Bang, suku Baduy itu apa? Ini ada pertanyaan, Bang, suku Baduy itu apa? Jadi suku Baduy adalah suku yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Ya, cara mengidentifikasinya adalah suku Baduy ini masih jauh sekali dari kontaminasi modernitas. Ya, tidak ada teknologi, tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, bahkan jalanan utamanya juga itu tidak dibolehkan untuk dibangun, ya. Bukan karena tidak ada sentuhan dari pemerintah setempat, tapi memang mereka menolak untuk dibangun alat-alat modern dan lain sebagainya, karena memang mereka sangat memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Ada satu falsafah yang sangat menarik dari suku Baduy ini adalah gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Artinya biarkan alam ini bergerak apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurang. Tugas dari warga masyarakat Baduy itu hanyalah menjaga alam agar tetap lestari, agar tetap seimbang. Begitu kira-kira. Itu pertanyaan yang pertama, teman-teman, jadi sudah dijawab. Lalu kemudian, Bang, suku Baduy itu ada berapa macam dan apa bedanya? Ini pertanyaan yang familiar dan sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain, bahwa perbedaan suku Baduy ini terdiri dari dua macam, ya, dua kelompok, satu Baduy luar dan satu juga Baduy dalam. Apa perbedaan dari Baduy luar dan Baduy dalam? Ya, kita Baduy luar dulu. Kalau Baduy luar itu disebut juga sebagai Baduy pendamping atau panampi, ya, atau Baduy pendamping. Nah, warga Baduy luar ini itu kehidupannya itu sudah agak fleksibel, teman-teman. Jadi dia masih bisa menerima kehidupan yang ada di kota. Misalnya dia sudah mulai diperbolehkan untuk menaiki kendaraan, lalu kemudian rumahnya juga dia ada pekakas-pekakas yang dari luar, ya. Bahkan di dalam satu kampung juga ada yang sudah menggunakan alat komunikasi seperti handphone gitu, ya. Tapi tetap, ya, mereka masih punya pakem-pakem atau hal-hal prinsip untuk punya batasan, tidak terlalu ketergantungan terhadap teknologi-teknologi yang ada di luar, begitu, ya. Lalu kemudian perbedaannya, kalau di Baduy luar, kita identifikasi Baduy luar bajunya itu juga dia identik dengan baju hitam, ya. Baju hitam, lalu kemudian celana hitam, untuk laki-laki pendek hitam, atasannya juga hitam, lalu kemudian dia memakai lomarnya berwarna biru. Lomar itu adalah ikat kepala khas dari suku Baduy, itu berwarna biru. Dan untuk wanitanya dia memakai kebaya motif Baduy, biasanya warnanya warna biru. Itu Baduy luar. Lalu kemudian ciri Baduy luar selanjutnya adalah mereka sudah boleh menaiki kendaraan, ya, dan hanya menaiki kendaraan saja. Dia bisa menggunakan kereta listrik, KRL, dia juga bisa naik mobil, dia juga bisa naik motor. Hanya saja dibatasi hanya untuk menaiki saja, tidak memiliki.
Jadi meskipun dia warga Baduy luar itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk memiliki kendaraan. Kok kenapa bisa begitu? Ya memang aturan adatnya begitu gitu. Tidak diperkenankan untuk memiliki kendaraan. Ada satu kejadian di kampung Cijahe teman-teman ya, Cijahe atau mana gitu, ada warga Baduy luar yang nekat mempunyai kendaraan ya, kendaraan sepeda motor itu sampai dibakar ya. Usut punya usut, ternyata diperingatkan oleh Kokolot Baduy, sekali dia tidak menggubris, 2 kali juga tidak menggubris, akhirnya yang ketiga kalinya ini dilakukan tindakan tegas dengan langsung membakar motor tersebut. Kenapa? Karena memang identik mereka ini adalah mereka yang selalu memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Itu adalah aturan yang mengikat Baduy luar dan Baduy dalam. Maka sudah benar apa yang dilakukan oleh orang Baduy dalam, menyita dan membakar motor yang dimiliki oleh Baduy luar gitu ya. Kemudian ciri Baduy luar selanjutnya adalah Baduy luar itu ada juga yang menikah dengan orang luar. Orang luar itu artinya orang yang bukan Baduy, bisa tetangga kampung atau bisa juga dari luar kota. Karena ada pernah kejadian orang luar itu menikahi salah satu gadis Baduy, itu sudah bisa. Lalu kemudian apa lagi ya? Nah, kalau di Baduy luar itu mengambil gambar, mengambil video, mengambil telekomunikasi lainnya itu diperkenankan dan diperbolehkan ya, meskipun kita harus juga punya batasan untuk mendokumentasikan, karena ada juga ternyata salah satu tempat yang ada di Baduy luar itu tempatnya Kokolot itu yang tidak boleh didokumentasikan, divideokan dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Tapi kalau untuk kita pendatang ya, tanya-tanya saja mana kira-kira tempat yang boleh didokumentasikan, yang boleh difoto ya, mana juga yang tempat yang memang terlarang untuk didokumentasikan, begitu teman-teman. Lalu apalagi perbedaan Baduy luar ini, banyak sih perbedaannya ya. Mereka ada juga yang sudah pakai sendal ya, seperti kita ketahui ada yang sudah pakai sendal, dan mereka menenun ya. Komoditas mereka itu menenun, jualan madu, dan pergi berladang. Itu untuk Baduy luar. Sekarang Baduy dalam. Baduy dalam itu identik dengan mereka yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Jadi tidak terkontaminasi sama sekali oleh pengaruh budaya atau teknologi atau modernitas dari dunia luar gitu ya. Mereka sangat kukuh dalam memegang adat dan tradisi nenek moyang mereka. Dan bajunya, baju yang biasa dikenakan oleh mereka itu identik dengan warna putih ya, putih-putih. Nah, jadi kalau kita ngelihat, kalau di Gapura Baduy ini teman-teman mungkin pernah ke Ciboleger, itu adalah Gapura Baduy. Ada satu keluarga dengan membawa bakul nasi, kemudian cangkul, lalu kemudian dia menengadahkan tangan kirinya itu ucapan sebagai tubuh selamat datang. Nah, yang dipakai oleh patung itu, bajunya yang dipakai oleh patung itu adalah baju yang berwarna putih, yang itu adalah merupakan identitas dari warga Baduy dalam ya, putih, kemudian celananya hitam, hanya itu saja. Dan mereka tidak diperkenankan untuk memakai atribut selain baju itu ya. Jadi warga Baduy dalam itu ada yang sampai punya 2, ada yang punya sampai 3, banyak sekali stok baju yang berwarna putih saja gitu teman-teman. Lalu kemudian dari segi rumah di Baduy dalam itu ya, rumahnya panggung tapi tinggi. Lalu kemudian pintunya cuma satu ya. Pintunya cuma satu dan tidak ada 2 gitu ya. Jadi pintunya itu hanya ada pintu depan, tidak ada pintu belakang. Dan tidak diperkenankan untuk ada paku, ada alat-alat modern lah, paku, lalu kemudian ada genteng ya. Atapnya itu terbuat dari hatep, lalu kemudian dindingnya itu terbuat dari bilik bambu, dan kemudian lantainya itu juga dari talupuh itu juga dari bambu. Lalu kemudian perbedaan selanjutnya, orang Baduy dalam itu tidak diperkenankan untuk menaiki atau memiliki kendaraan. Berbeda tadi dengan Baduy luar, kalau Baduy dalam itu tidak diperkenankan untuk menaiki atau memiliki, apalagi memiliki gitu ya, itu sangat tidak boleh. Nah, itulah yang kemudian menjadi hal yang harus kita ketahui. Ternyata
meskipun sama-sama Baduy, tapi mereka juga punya perbedaan yang sangat mendasar. Salah satunya adalah soal menyikapi kendaraan ini. Kalau di Baduy luar itu boleh menaiki kendaraan, tapi tidak boleh memiliki. Kalau Baduy dalam itu sama sekali tidak boleh menaiki kendaraan ataupun memiliki kendaraan. Ya. Kalau mereka mau keluar gimana bang? Mereka keluar ya jalan kaki. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka itu ke Jakarta juga, ya, mereka jalan kaki juga. Mereka ke luar kota ya, itu menggunakan alat transportasi namanya kaki. Jadi kaki itu adalah alat transportasi satu-satunya yang ada di suku Baduy gitu teman-teman. Lalu kalau di Baduy dalam itu sama sekali tidak ada toleransi, sama sekali pekakas modern tidak boleh masuk. Lalu kemudian tidak diperkenankan juga untuk mengambil gambar. Mengambil gambar di Baduy dalam itu hukumnya sangat terlarang. Maka kalau teman-teman cari di YouTube itu atau di Google ya, kita pengen lihat Baduy dalam itu seperti apa, itu sangat tidak bisa. Kenapa? Karena tidak diperkenankan untuk mengambil gambar di Baduy dalam. Nah itu mungkin perbedaan yang fundamental antara Baduy luar dan Baduy dalam. Selanjutnya, bang, kalau misalnya warga Baduy ini melanggar aturan adat, apa sanksinya? Nah, ini menarik teman-teman. Sanksi yang diberlakukan di suku Baduy ini sebenarnya bukan sanksi yang normatif seperti kita ya, kena punishment atau bisa dihukum, di penjara dan sebagainya. Tidak. Di Baduy dalam itu sanksi tidak mengenal sanksi seperti itu. Sanksinya adalah sanksi norma. Sanksi norma itu apa? Sanksinya itu ya sanksi adat. Sanksi adat itu adalah kalau kita melanggar aturan adat dari suku Baduy ini, maka siap-siap saja menurut keyakinan mereka nanti hidupnya itu tidak berkah ya. Anaknya sakit-sakitan, usahanya nggak lancar, kemudian pokoknya banyak masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Dan itu juga yang sangat diwaspadai oleh masyarakat adat suku Baduy, sehingga mereka mikir dua kali kalau mau melanggar adat dan tradisi yang ada di suku Baduy itu teman-teman. Lanjut. Apa aliran kepercayaan suku Baduy? Apa agama suku Baduy? Nah ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman ya, bahwa agama atau aliran kepercayaan suku Baduy ini bukan agama ya, tapi aliran kepercayaan suku Baduy ini adalah Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu adalah aliran monoteisme purba yang percaya kepada Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kersa gitu ya. Tapi juga dia masih menggunakan animisme dan dinamisme sebagai media untuk mempercayai monoteisme purbanya itu ya. Ya kalau mungkin teman-teman masih kurang paham dengan penjelasan saya, datang saja ke suku Baduy, kita akan eksplorasi suku Baduy, kita akan Q&A langsung di suku Baduy, dan kebetulan saya juga buka open trip di suku Baduy. Kalau teman-teman mau ikut, saya ajak keliling ke suku Baduy luar ataupun Baduy dalam. Ada privat trip, ada family trip, dan ada regular trip. Ada 2 hari 1 malam, ada juga one day trip. Jadi teman-teman kalau mau gabung ke suku Baduy, mau melihat keunikan dari suku Baduy, langsung DM aja di Instagram Sabinu, atau kalau enggak hubungi di kontak yang ada di bawah ini. Dan bagi teman-teman juga yang mau ke suku Baduy, jangan lupa untuk luruskan niat, karena suku Baduy ini adalah pariwisata budaya, bukan pariwisata yang seperti konvensional lainnya. Jadi tata kramanya dijaga, kesopanannya dijaga, etikanya dijaga. Biar apa? Biar ketika kita ke sana saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Mungkin untuk Q&A part pertama ini kita cukupkan di sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti kita akan bahas di Q&A berikutnya. Saya Sabina Johar, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.